Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Suli di pembelajaran matematika. Nah, kita sekarang mau bahas barisan dan deret. Kalau kemarin kita udah bahas barisan dan deret aritmatika, sekarang kita lanjut ke barisan dan deret geometri. Oke. Nah, yang pertama ada barisan geometri atau biasanya barisan itu kita lambangkan dengan UN. Rumus barisan geometri kalian udah tahu, ini udah sering kali kita bahas bolak-balik ya. UN itu UN barisan geometri rumusnya A R pangkat N-1. Ya, jadi rumusnya AR pangkat N-1. Dengan A itu adalah suku pertama, R itu adalah rasio ya. R itu namanya rasio atau pembagi ya, atau rumus rasio itu adalah U2 dibagi U1, U3 dibagi U2, U4 dibagi U3. Atau secara umum bisa ditulis rasio itu rumusnya UN dibagi U N-1. Suatu suku dibagi suku sebelumnya gitu ya. Nah, G ini untuk barisan geometri. Rumusnya ini AR pangkat N-1. Tahu kalau Ibu biasanya diingat-ingatnya pakai UR sama dengan R nih, AR pangkat N-1. Jadi satunya Ibu biar kebaca gitu ya, biar bisa dibaca, dilambangkan dengan I, diganti pakai I. Oke, contoh. Kita masuk ke contoh. Ini contohnya Ibu ambil yang tingkat kesulitannya mungkin middle ya. Ini standar UN atau mungkin di atasnya. Contoh, dalam suatu deret geometri diketahui suku ketiganya adalah 36 dan suku keenamnya adalah 972. Tentukan suku ke-8 deret tersebut. Nah, dibiasakan kalau semisal kalian mau ngerjain soal, kalian harus tulis dulu diketahui dan ditanyakannya. Tulis diketahuinya. Dalam satu deret geometri diketahui suku ketiganya, berarti diketahui U3-nya adalah 36. Dan suku ke-6-nya, berarti U6-nya adalah 972. Diketahui U6-nya 972. Yang ditanyakan, tentukan suku ke-8 deret tersebut, berarti U8-nya berapa. Oke, kalau kita mau nyari U8, rumus U8 itu apa sih? Cari di sini, masukin. U8 berarti N-nya sama dengan 8. Berarti kita ganti N-nya pakai 8. AR pangkat 8 min 1. 8 kurangi 1, 7. Berarti AR pangkat 7. Nah, kita harus cari nih A-nya berapa, R-nya berapa, biar dapat nilai U8-nya berapa. Oke, untuk nyari A sama R, kita pakai yang diketahui. Kita pindah sini ya. U3 kalau kita masukin ke rumus ini itu adalah AR pangkat 3 dikurangi 1. 3 dikurangi 1 berapa? 2 ya. Jadi AR pangkat 3 min 1. 3 min 1 2. Kita tahu U3-nya berapa? 36. Berarti 36 sama dengan AR pangkat 2. Ini kita anggap persamaan pertama. Tuh. Yang kedua, U6 katanya. U6 itu adalah AR pangkat 6 dikurangi 1. Ya kan? Karena N-nya 6. 6 dikurangi 1 berarti 5. U6-nya 972 sama dengan AR pangkat 5. Ini persamaan kedua. Nah, dapat dua persamaan. Kalau kemarin di barisan aritmatika ada dua persamaan, kita harus eliminasi substitusi biar dapat A sama B-nya. Tapi kalau untuk di barisan geometri biar dapat A sama R-nya kita harus dibagi ya. Jadi Bu tulis nih, mencari R maka kita bagi U6 dibagi U3. Yang besar dibagi yang kecil. Bu kalau semisal saya nggak mau yang besar dibagi yang kecil, misalnya yang U3 aja dibagi U6 boleh? Boleh, sama aja caranya. Jadi sekarang kita tulis U6 dibagi U3. U6 nilainya berapa sih U6? 972 ya. 972 dibagi U3. U3 nilainya 36. U6 rumusnya mana U6? Ini ya, AR pangkat 5 per U3 rumusnya AR pangkat 2. Nah, tujuannya dibagi tuh ini, biar A-nya habis. A-nya kan kalau dibagi bisa habis nih, dicoret nih. A dibagi A habis 1. Nah, berarti tinggal R-nya. Nanti kita ketemu nih R-nya. Kita bagi dulu 972 dibagi 36. Silahkan kalian cek di kalkulator 972 bagi 36 berapa ya? 27. Bener gak sih? Cek ya. Bener ya 27.
972 bagi 36. 972 bagi 36. 27. Cek sendirilah kalau nggak percaya. R5 dibagi R pangkat 5 dibagi R pangkat 2. Ada sifatnya dalam sifat eksponensial kalau ada A pangkat M dibagi A pangkat N. Ini hasilnya A pangkat M dikurangi N. Dengan syarat bilangan pokoknya nih yang di bawah sini harus sama. Nah, kita juga punya bilangan pokoknya sama-sama R. Ya, jadi tinggal dikurangi aja. R pangkat 5 dikurangi 2. 5 dikurangi 2, 3. Berarti R pangkat 3 sama dengan 27. Kalau kita mau nyari R berarti berapa sih yang dipangkatin 3 hasilnya 27? Atau akar 3 dari 27 itu berapa sih? Itu adalah 9. Kenapa? Karena, kebalik. Bukan 9 dong. 3. Ya, berarti R-nya 3. Kenapa? Karena 3 kali 3, 9. 9 kali 3 lagi, ya kan? Itu adalah 27. Jadi R pangkat 3-nya hasilnya 27, berarti kalau R-nya adalah 3. Udah selesai belum? Belum, Bu. Baru dapat R-nya. A-nya udah ada belum? Belum. Nah, kalau mau nyari A, kita substitusi R ini ke salah satu persamaan. Biar enak kita pakai persamaan yang pertama ya. Karena angkanya relatif lebih kecil dibandingkan yang kedua. Berarti kita masukin AR pangkat 2. Mana nih? Nah, AR pangkat 2 itu sama dengan 36. Nah, karena R-nya kita udah dapat 3, kita masukin ya. A 3 pakai pangkat 2 sama dengan 36. 3 pangkat 2, 9 sama dengan 36. Berarti kalau kita mau nyari A, ini kan perkalian ya, A dikali 9. Perkalian kalau pindah ruas berubah jadi pembagian. Jadilah 36 dibagi 9. Dapat A-nya 4. A-nya 4, R-nya 3. Udah gini gimana? Tentukan suku ke-8 deret tersebut. Kalau U8 kan ini tadi, AR pangkat 7. Masukin. U8 sama dengan AR pangkat 7. A-nya 4, R-nya 3 dipangkatkan 7. Wah, 3 pangkat 7 berapa ya? Kita coba hitung. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini kita kalikan. 3 kali 3, 9. Ini juga 9. Ini juga 9. 9 kali 9, 81. 81 kali 9, 81 kali 9 berapa? 72, 9. 9 kali 1, 9. 9 kali 8, 72. Nah, sekarang tinggal 729 dikali 3. Hitung ya. Kita hitung sebelah sini deh. 729 kali 3. 3 kali 9, 27. Simpen 7, bawa 2. 3 kali 2, 6. Tambah 2, 8. 3 kali 7, 21. Berarti ini hasilnya 4 dikali 21, 8, 7. Kalau mau nyari U8 berarti kita kalikan. 2187 dikali 4. 4 kali 7, 28, bawa 2. 4 kali 8, 32, tambah 2, 34, bawa 3. 4 kali 1, 4, tambah 3, 7. 4 kali 2, 8. Kok 4 sih? 4 kali 2, 8. Nah, berarti hasilnya 8748. Ini dia nilai U8-nya. Oke, kita lanjut. Suku tengah geometri. Suku tengah geometri. Namanya suku tengah tuh sama sih sebenarnya antara aritmatika sama geometri. Suku tengah itu berarti suku yang berada di tengah-tengah suatu barisan. Entah itu barisan aritmatika ataupun barisan geometri. Nah, rumus suku tengah geometri itu ini berarti UT kuadrat sama dengan A dikali UN. UT itu suku tengah, A itu adalah suku pertama, UN itu adalah suku terakhir. Gini ya. Nah, jadi kalau semisal kalian, kemarin Bu saya dapetnya rumusnya bukan ini Bu, tapi rumusnya jadinya begini. UT sama dengan akar dari A dikali UN. Ya, ini sama aja ya. Mau dibuat jadi kuadrat, pangkat 2, atau mau dibuat dalam bentuk akar juga sama aja, nilainya sama-sama aja. Oke, contoh. 3 buah bilangan membentuk barisan aritmatika. Selisih bilangan ketiga dengan bilangan pertama adalah 6. Jika bilangan ketiga ditambah 3, maka ketiga bilangan tersebut merupakan barisan geometri.
maka hasil kali bilangan geometri tersebut adalah bagaimana. Oke, kalau gitu kita tulis diketahuinya dulu di sini ya biar cukup. Diketahui katanya 3 buah bilangan membentuk barisan aritmatika. Kita anggap bilangan ini adalah U1, U2, dan U3. Gitu ya, ada 3 buah bilangan U1, U2, U3. Ini adalah bilangan aritmatika. Kalau bilangan aritmatika berarti ingat apa ciri aritmatika? Selisih antar sukunya selalu sama atau bedanya selalu sama. Oke, kita masukin kalau semisal U1 ini adalah A, maka U2 adalah A tambah B. U3 adalah A tambah 2B. Dari mana sih Bu ini? Masukin ke rumusnya. UN aritmatika itu adalah A ditambah N-1B. Aneh. Kita masukin ke sini. Kalau U1 itu A, U2 berarti N-nya 2 kurangi 1. 2 kurangi 1, 1 dikali B berarti A tambah B. U3 A tambah 2B. Kok bisa 3 dikurangi 1? 2. Makanya jadi 2B. Ini adalah barisan aritmatika. Ya kan? Karena awalnya dia itu adalah barisan 3 buah bilangan membentuk barisan aritmatika. Berarti ini adalah barisan aritmatika. Apalagi yang diketahui? Selisih bilangan ketiga dengan bilangan pertama. Bilangan ketiga berarti U3 kan? Ya, berarti U3 dikurangi U1, ya kan? Karena selisih dengan bilangan pertama adalah 6 katanya. Ini masih di aritmatika nih berarti. Kita masukin. U3-nya mana? Ini Bu, A plus 2B. Masukin. A plus 2B, ya kan? Dikurangi U1. U1-nya siapa? A, yang ini kan? U1 berarti A sama dengan 6. Kita kerjain. A dikurangi A, habis 0. Berarti tinggal 2B sama dengan 6. Dapatlah B-nya. B-nya berapa? 6 dibagi 2. 6 bagi 2 dapat 3. Dapat B-nya 3. Berarti barisan aritmatikanya jadinya gimana? Kita tulis. A tambah B. A-nya belum ada ya. Jadi tulis ulang. A tambah B-nya 3. Terus A tambah 2 dikali B. B-nya 3. 2 dikali 3, 6. Ini berarti barisan aritmatikanya. Terus apalagi sih katanya? Jika bilangan ketiga berarti U3 yang ini ya, itu ditambah 3, maka ketika bilangan tersebut merupakan barisan geometri. Nah sekarang coba. Berarti barisan pertama kan tetap nggak diapa-apain. Barisan kedua juga tetap. Bilangan ketiga, bilangan pertama tetap, bilangan kedua tetap nggak diapa-apain. Bilangan ketiga kita tambah 3, maka berubah jadi geometri. Berarti A tambah 6 tambah 3 ini jadilah barisan geometri. Berarti jadinya A tambah 3, 6 tambah 3, 9. Berarti A tambah 9. Ini adalah barisan geometri. Nah, kalau kalian nemuin 3 suku berurutan suatu barisan, entah itu aritmatika atau geometri, dan ada koefisien pada barisan tersebut, ya kan? Nah, maka cara nyari koefisiennya itu pakai rumus suku tengah. Ya, pakai rumus yang ini. Karena ini adalah barisan geometri kan, berarti kita cari rumusnya pakai rumus suku tengah geometri. Nah, ini kan U1, U2, U3. Masukin berarti ke sini. Karena di sini adalah UT kuadrat, rumusnya kan UT kuadrat sama dengan A dikali UN. Ibu tulis ini ya, UT kuadrat, kita pakai rumus yang kuadrat kan, jangan yang pakai yang akar ya, biar lebih gampang. UT kuadrat sama dengan A dikali UN. UT, suku tengah. Berarti kalau ada suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku tengahnya suku keberapa? Ya, suku kedua, benar. U2 kuadrat sama dengan A. A ini adalah suku pertama. UN-nya adalah suku terakhir. Berarti suku ketiga. Masukin. U2-nya berarti di sini berapa? A tambah 3. Berarti kita tulis A tambah 3 kuadrat sama dengan U1. U1-nya A. Ya kan? U3-nya A tambah 9. A tambah 9. Ya, maaf ya. Ya, lanjut. A tambah 3 dikuadratkan. Gimana cara mengkuadratkannya? Berarti A dikuadratkan, A kuadrat ditambah 2 dikali A 2A ditambah 3. 2A ditambah 3, 6A. 3 kuadrat, 9. Yang ini kita kalikan, kali pelangi. A dikali A. A kuadrat, A dikali 9,
9A. Nah, kalau ada begini kita cek nih. Karena kedua ruas ini sama-sama penjumlahan, berarti boleh nih. Kalau ada angka yang sama dan tandanya sama, boleh kita coret. Mana yang angkanya sama dan tandanya sama? A ya, A kuadrat, ini juga A kuadrat. Sama-sama positif dan angkanya sama. Ya, berarti kalau ini kita coret, sebelah sini sisanya 6A tambah 9. Sebelah sini sisanya 9A. Kita mau nyari A berarti gabungin yang ada A-nya. 6A kita pindah ruas ke sebelah sini. Tadinya dia positif, pindah ruas berubah jadi negatif. Berarti 9 sama dengan 9A dikurangi 6A. 9A dikurangi 6A, 3A. Berarti A-nya berapa? 9 dibagi 3. Dapatlah A-nya 3. Dapat A-nya 3. Berarti barisan geometrinya jadinya gimana? Ganti A-nya pakai 3. 3. 3 tambah 3, 6. 3 tambah 9, 12. Nah, ini dia barisan geometrinya. Karena A-nya sudah ketemu. Yang ditanyakan, berapakah hasil kali ketiga bilangan geometri tersebut? Berarti jadinya 3 kali 6, ini dikali ini 18. 18 kita kali 12 biar dapat hasil kali ketiga bilangan tersebut. Kali ini ya, 18 kali 12. 2 kali 8, 16 bawah 1. Sorry, 16 bawah 1. 2 kali 1, 2 tambah 1, 3. 1 kali 8, 8. 1 kali 1, 1. 6, 1, 1, 2. Nah, ini dia hasil kalinya. Hasil kalinya adalah 216. Gitu ya, itu untuk suku tengah. Selanjutnya, sisipan geometri. Sama sisipan geometri, namanya sisipan itu berarti ada orang iseng, ada suatu bilangan, ada dua buah bilangan disisipkan suatu angka gitu ya. Nah, kalau dia setelah disisipkan jadinya barisan aritmatika, berarti jadinya masuknya ke sisipan aritmatika. Tapi kalau setelah disisipkan jadinya geometri, berarti masuknya ke sisipan geometri. Nah, ini dia rumusnya sisipan geometri. R aksen itu apa sih, Bu? R aksen itu berarti rasio yang baru. Ini setelah disisipkan berarti. Ya. Ada K itu apa? Banyak angka yang disisipkan. Banyak angka yang disisipkan. Gitu ya. Semoga masih kebaca nih tulisan si Ibu. R itu apa? Rasio yang lama. Gitu ya, rasio barisan yang lama. Oke, kita langsung masuk ke contoh. Di antara 4 dan 324, nah berarti kita tulis diketahui nih. Di antara 4 dan 324 akan disisipkan 3 bilangan sehingga membentuk barisan geometri. Tentukan yang pertama rasio barisan geometri yang baru, yang kedua hasil kali suku kedua dan suku ketiga barisan tersebut. Oke, berarti diketahui ada apa aja? Tadinya bilangannya ada 4 dan 324. Nah, di antara dua bilangan ini akan disisipkan, berarti di sini nih ya, akan disisipkan 3 bilangan. Gitu kan? Sehingga membentuk barisan geometri. Berarti, katanya diketahui disisipkan 3 bilangan, berarti K-nya adalah 3. Ya kan? Kalau kita lihat dari sini rasio yang lama, berarti rasionya itu pembagi. 4 ke 3, 2, 4. Berarti 3, 2, 4 kita bagi 4. Hasilnya 3, 2 bagi 4, 8. 4 bagi 4, 1. Berarti R-nya 81. Itu ya rasio yang lamanya. Rasio pada barisan yang lama. Yang ditanyakan katanya hasil kali suku, kita tulis ditanyakan. Rasio barisan geometri yang baru berarti ini ya R aksennya bagaimana. Yang kedua hasil kali suku kedua dan suku ketiga barisan tersebut. Berarti U2 dikali U3 ini hasilnya berapa? Oke, kalau kita mau nyari R aksen, masukin aja ke rumus ini. Berarti R aksen sama dengan akar K plus 1 dari R yang lama. Berarti akar K-nya itu adalah 3 tambah 1, R-nya 81. Berarti 3 tambah 1, 4, akar 81 dari 4. Akar 4 dari 81. Berapa yang dipangkatin 4? Hasilnya 81. Berapa ya? 3 ya. 3 kali 3, 9. 9 kali 3, 27. 27 kali 3, 81. Berarti R-nya, rasionya dapatlah 3. Beres yang A. Terus kalau misalnya rasionya 3, suku pertamanya gimana? Nah, suku pertamanya sama nih kayak yang ini. Berarti barisannya
barisan geometri yang barunya jadinya 4 dikali 3, ya kan? 4 kali 3 12, 12 kali 3 36, 36 kali 3 108, 108 kali 3 berapa? 3, 2, 4. Nah, ini dia. Ini dia barisan geometri yang baru. Hasil kali suku kedua dan suku ketiga barisan tersebutnya bagaimana? Oke, suku kedua berarti yang ini kan, 12. Suku ketiganya yang ini, 36. Ya udah. Kalau kalian misalnya tanya, Bu, ini dari mana sih Ibu tahu begini? Dikali 3. 4 kali 3, 12. 12 kali 3, 36. 36 kali 3, 108. 108 kali 3, 324. Nah, yang ditanyakan yang B itu adalah U2 dikali U3. Berarti U2-nya itu 12 dikali U3. U3-nya 36. Kita kalikan. 36 kali 12. Oke. 36 kali 2, 72. 36 kali 1, 36. Kita tambahkan 432 jawabannya. Itu ya, paham ya? Bisa ya? Ini dia mengenai sisipan geometri. Beres untuk pembelajaran kali ini. Sudah semua Ibu sampaikan. Ya, UN udah, suku tengah udah, sisipan juga udah. Silahkan kalian untuk mencoba latihan soalnya. Jika ada yang belum dipahami atau belum dimengerti, ada yang bingung, silahkan. Boleh tanya Ibu, boleh di grup, atau boleh langsung japri ke Ibu. Oke ya, semangat. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, mohon maaf kalau ada tadi banyak selingan-selingan ya, entah itu suara kereta, entah itu suara anak Ibu, dan seterusnya. Ibu mohon maaf, kita akhiri pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.